Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa qala radhiyallahu an. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik serta hidayah dan inayahnya juala, sehingga alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermajelis mengkaji ilmu-ilmu agama yang telah diajarkan dan diwariskan oleh junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak lupa selalu kita berdoa bersama, mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini bernilai ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wa qala radhiyallahu an, halaman 67. Masih berkenaan tentang ikhlas. Dan berkata Abu Uthman Al-Maghribi, ngaran Sidin Sa'id bin Salam, lahirnya di Tunisia sana tahun 373 Hijriah, wafat rahimahullahu ta'ala pula. Ikhlas orang yang awam ialah sesuatu amalan yang tidak ada habuan nafsu di dalamnya. Maksud habuan itu adalah keinginan-keinginan yang ada di dalam nafsunya. Jadinya mengerjakan satu ibadah, satu kebaikan atau satu amalan, tidak ada keinginan nafsu di dalamnya. Maksud keinginan nafsu itu, terkadang nafsu ini macam-macam keinginannya. Dengan adanya amalan itu bisa jadi keduniaan, bisa jadi kemasyhuran, bisa jadi ngarannya keinginan nafsu itu ingin terkenal kah, atau ingin dinilai orang kah, atau ngarannya ingin diperhatikan orang kah, atau ingin dilihat kah, nah kayak itu. Jadi ada keinginan nangka itu, nangka ada bagus. Nah jadi apabila tidak ada keinginan seperti itu, orang itu beramal lalu kadada lalu keinginan nang ada baik pula, maka tingkatan ikhlas seperti ini kata beliau adalah ikhlasnya orang awam. Jadi mun kita sudah sampai ke tingkatan sini berarti sudah mencapai martabat ikhlas. Jadi kita menggawi sesuatu amalan ada keinginan yang selain daripada kemuliaan di sisi Allah saja. Keinginan nafsu itu kadada. Kalau pang misalnya pina batajak kopiah pina nahap kelah supaya orang dimuliakan orang atau supaya dipadahkan orang pahaji misalnya dikia orang pahaji kada kayak itu kada bakopiah cuma kadada nang hendak minta nilai nang kayak itu nah pang disebut orang haji kada bapak walaupun belum bahaji juga misalnya atau belum bahaji juga kalah. Nah, jadi kadada lalu itulah. Termasuk penggalannya Sidin ikhlasnya orang awam seperti kita nih lah. Dan ikhlas orang yang khawas.
khususnya ialah sesuatu amalan yang berlaku ke atas mereka, bukan dengan mereka. Amal itu berlaku, amal itu dikerjakan, tapi ia merasa itu adalah hanya milik atau anugerahnya Allah. Jadi mereka tidak merasa mereka melakukan amal. Maka nampak pada mereka ketaatan, sedangkan mereka seakan-akan tidak ada apa-apa hubungan dengannya. Mengerjakan kebaikan, mengerjakan ketaatan, tetapi orang ini seakan-akan merasa ia tidak pernah melakukan itu. Mereka ada hubungan telah. Ini ya dicontohkan nang kita di WC ini lah. Sama nih. Bila membuang telah buang aja sudah. Kalau pang ada hubungan nantinya kadenda malah berjauh. Kenapa dibuang telah? Larut selarutnya di batang sudah. Kalau pang diitihi kadenda. Karena kayak itu orang beramal nang orang khawas lah. Kadang menilik lalunya lawan ketaatan itu. Dan mereka sedikit pun tidak melihat ke atasnya, ada memperhatikan. Mudah-mudahan kita sampai ke sini lah. Berkat kita tahu, paling kada ada ilmunya dulu. Paling kada ada ilmunya, tahu. Dan mereka juga tidak mengiranya. Mengira itu maksudnya menghitung-hitungnya. Kalau pang menghitung-hitung amal, berapa amal kebaikanku sudah. Nah, banyakkah sudah kadakah? Berapa masjid yang sudah kusumbang? Berapa masjid yang sudah kubangun? Misal adalah berapa majelis ta'lim yang sudah ku? Nah, itu kada. Ada memperhatikan itu. Nah, ini menurut pendapat Abu Uthman Al-Maghribi. Ini jadi ilmu juga bagi kita lah sebaltaannya. Perkataan para awliya. Dan berkata Imam Makhul, beliau adalah seorang tabi'in. Kunyahnya Abu Abdullah Asy-Syami, orang Syam. Wafatnya lahirnya 118 Hijriah. Ini bakawan lawan Imam Hasanul Basri. Saanu sa pangalannya aja kita sa zaman. Yang masyhur rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau sallallahu dari Imam Nawawi. Tidak ikhlas seseorang hamba selama 40 hari. Tidaklah ikhlas seseorang hamba selama 40 hari kecuali pasti nampak pancaran hikmah daripada hatinya dan lidahnya. Makanya biasanya lah kebanyakan para orang salihin itu berkhalwat paling tidak sampai 40 hari. Nah, supaya terlatihlah keikhlasan itu. Lalu timbul kena hikmah dan pancaran hikmah di hati dan lidah mereka. Makanya bapatak biasanya lah paling kada 40 hari bapatak. Jadi, tapi masing-masing jawabang lah tergantung gurunya. Ada yang disuruhnya 3 hari aja, ada yang 7 hari aja dikeluarkannya dari kamar khalwat. Ada yang sampai 40 tahun lah ada keluar. Masing-masing ya. Dan berkata Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, sudah kita terangkan juga siapa beliau inilah pada pertemuan yang telah lalu. Sesiapa yang zuhud hatinya, zuhud ini
tidak meletakkan dunia di dalam hati, atau tidak mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Nah, zuhud di hatinya. Siapa yang bisa zuhud di hatinya selama 40 hari. 40 hari di sini. Mesti nampak baginya karomah, kemuliaan. Bisa jadi karomah di sini sesuatu yang menyalahi adat. Dan sesiapa yang tidak nampak baginya karomah, maka sesungguhnya itu berpuncak daripada ketiadaan benar zuhudnya. Jadi bilanya kada ada karomahnya isidin berarti zuhudnya nang kada wujud selama 40 hari. Lalu ada orang yang bertanya kepada beliau, bagaimana maksud nampak karomah itu? Maka beliau pun menjawab, ia mengambil sesuatu yang dikehendakinya, seperti apa yang dikehendakinya dan sekira-kira dikehendakinya. Maksudnya apa-apa yang diinginkannya bisa saja itu terjadi dengan kehendak Allah. Atau bisa jadi orang yang mendapat karomah ini diberi Allah Ta'ala hati yang cukup. Artinya ia mengambil sesuatu secukupnya. Atau bisa jadi ngarannya memang menyalahi adat. Banyak kalau lah wali-wali Allah yang menyalahi adat. Atau kalampayan ada kalau bakisah napa? Kisah kasturi kah? Kisah kasturi lawan apa? Lawan perguruan nih. Kayaknya umapang nyamannya kayak apa garang kasturi ini kada tahu. Hanya sidin mengambil pengarannya mulai belakang lah. Nah ini mak sidin kehendaki lah diambil dari belakang. Hanya diambil, kayaknya ada buah kasturi itu. Dan banyak aja kejadian-kejadian seperti itulah. Biasa aja itu biasa aja biasa aja. Dan berkata lagi Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, para ulama yang cerdik pandai telah melihat kepada hakikat ikhlas, maka mereka tidak mendapati lebih daripada bahwasanya ikhlas itu jadilah segala pergerakan seseorang itu dan diamnya ketika bersendirian atau bersama orang lain, tidak dicampuri oleh sesuatu sama ada nafsu atau apa-apa tujuan keduniaan. Maksud sidin itu gerak dan diam seseorang sendiri atau di banyak orang bercampur lawan manusia, kadada tujuan keduniaan atau tujuan nafsu tadi. Hendak itu, hendak ini, supaya itu, supaya ini, supaya dimuliakan orang, supaya dihormati orang, macam-macam tuh ya. Nafsu itulah kehendaknya. Cuma tujuannya semata-mata maksudnya adalah hanya karena Allah saja. Gerak dan diam mereka. Sendiriankah atau bersama orang banyak? Dan berkata As-Sarri As-Saqati rahimahullahu ta'ala, kunyah sidin ini Abul Hasan Sarri bin Mughallis As-Saqati. Beliau ini adalah paman sekaligus gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Guru rohaninya Imam Junaid Al-Baghdadi. Alim luar biasa sidin. Umur sidin jumlahnya 98 tahun. Parak 100 lah.
wafatnya tahun 253 Hijriah. Muridnya Ma'ruf Al-Karkhi. Sidin ini asalnya berdagang di pasar, bertoko. Jadi bertoko di pasar, berjualan macam-macam alat-alat kayak piring, tembikar, kayak apa ngarannya, wadah-wadah. Suatu hari Sidin melihat seorang gadis ini membawa tembikar wadah wadah banyu. Kayaknya mbahnya gugur lalu menangis. Kesayangan telah sakanya paksa mengganti inilah, maka wadah gesan wadah susu orang bahari itulah wadah susu. Mbahnya menukar di wadah Sidin tuh melihat kejadian tuh, lalu Sidin maras. Nah kasihan mbahnya bebinian tuh hendak bayar, kadusah gini aja Sidin, kadusah kubariakan jalan nikah. Jadi Sidin menjuali kayaknya dibariakan Sidin. Sekalinya kejadian itu dilihat oleh Imam Ma'ruf Al-Karkhi, seorang sufi agung lah. Ma'ruf Al-Karkhi ini muridnya Daud At-Ta'i. Imam Daud At-Ta'i ini muridnya Habib Al-Ajami. Habib Ajami ini muridnya Imam Hasanul Basri. Hasanul Basri muridnya siapa? Sayyidina Ali diantaranya, karramallahu wajhah. Imbahnya melihat, Ma'ruf Al-Karkhi melihat kejadian itu, selalu Sidin tiba-tiba muntung Sidin berdoa, mendoakannya. Anilah wali Allah ini bilanya mendoakan langsung aja kabul. Apa doanya? Baghdallahu ilaika dunya. Mudah-mudahan Allah membuat engkau benci kepada dunia. Maksud benci di sini kada mengutamakan dunia. Ternyata ujar Imam Sarwi As-Saqati ini, doa itulah yang membuat hal ehwal dan maqamatku itu berubah-ubah. Cepat benar. Jadi pian wali-wali Allah itu mendidik muridnya bisa aja napa ngarannya. Bahkan ujar guru kita sekumpul dengan apa? Pandangan mata itu gen. Jadi bisa muridnya. Kalau sudah mukamil itu pandangan mata itu gimana? Melihat lawan kita tuh nah. Apalagi sampai muntungnya mendoakan. Itu hebatnya orang bahari itulah. Gurunya Imam Junaid. Imam Junaid itu luar biasa aja lah. Nah, ini bilanya gurunya wali, muridnya biasanya wali juga. Bahkan lah beliau ini pernah, Sarwi As-Saqati ini pernah, aku Sidin pernah mengucapkan istighfar dan bertaubat selama 30 tahun karena kata-kata alhamdulillah. Aneh jualah. Aku mengucap alhamdulillah Sidin, dan aku bertaubat dengan kata-kata itu 30 tahun lamanya. Kenapa garang? Kayak ini asalnya pasar tuh kebakaran. Sekalinya kenapa? Sebertaan toko orang hangit, toko Sidin aja nang kada. Toko Sidin hangit. Lalu pasnya kebakaran, kayak apa tokoku aja Sidin. Lalu orang berucap, wahai Tuan Guru, toko pian dia nang kada hangit, toko nang lain habis. Alhamdulillah Sidin telah sekalinya
Mbahnya alhamdulillah tuh kada sadar yo ngontung tuh ucap alhamdulillah tuh. Alhamdulillah artinya mau toko sorong naik kada hamah kada hangit. Sakalnya takajud sidin. Takajud tuh kenapa? Kenapa aku nih lah senang akan diriku aja. Karena aku nih kada kena musibah, aku nih senang lawan diriku sementara banyak napa ngarannya orang muslim nang lain berduka cita atas hangitnya napa? Kenapa aku kadang mengucap innalillah? Kenapa aku mengucap alhamdulillah? Bertaubat sih kata-katanya. Bertaubat. Orang mengucap alhamdulillah bertaubat. Ya apa ya? Lalu ujar sidin apa? Waktu itu juga semua hartaku ku bagi-bagi gasan apa ngarannya? Gasan nang kebakaran habis sih. Kenapa karena kesalahanku tadi mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah gitu seorang ada langit gitu langit. Maksudnya itulah kenapa jadi kadang lalu hati ini nah sedih melihat orang lain mendapat musibah seorang aja nang nyaman. Maka itu keadaan sedunia. Dan beliau ini termasuk orang yang suka khalwat, ketujuh bersendirian, kada ketujuh bakawan gitu. Si ini termasuk orang yang kada ketujuh bakawan, tetapi mau. Ini ada juga ulama nih yang ketujuh bergaul, ada juga yang ketujuh menyendiri. Nah, tapi sama aja. Nang bakawan itu menyelamatkan orang lain. Nang ngarannya nang bersembunyi itu pun menyelamatkan orang lain daripada gangguan dirinya. Cuma jangan bakhalwat nitulah menyelamatkan seorang dari orang lain. Berarti seorang ini baik, orang lain gak ada baik. Itu salah ujar guru ulun lah, Tuan Guru Haji Abdul Murid yang kayak itu nang aja salah aja sih den. Jadi kita itu berhalwat, kita itu beruzlah itu dikarenakan takutan kejahatan kita ini mengenai orang lain. Kita ini nang kada baik sih den. Orang nang baik kadang-kadangnya yang berpaling bang lah. Amunnya nang kita nih berjauh karena apa ngarannya takutan kejahatan orang lain, berarti madahkan orang lain nang kada baik. Seorang nang baik itu ditangati lah wala tuzakku anfusakum. Udah boleh gitu. Kada usah bakal luar kayak itu bungul berarti masih. Nah jadi sama aja. Lalu ketika mereka berkhalwat, mereka akan mendoakan orang-orang yang masyhur. Memang seperti itu keadaannya lah. Nah kata beliau radhiyallahu anhu, jangan engkau beramal. Jangan engkau beramal karena manusia. Dan jangan engkau meninggalkan sesuatu karena manusia. Jangan beramal karena manusia dan meninggalkan amal pun karena manusia juga. Sama aja dia salah nenek. Beramal karena manusia ria, meninggalkan sesuatu karena manusia ria juga sama aja. Kenapa jurang ikam jadi meninggalkan judi? Tanya bangkrut. Ada duitnya lagi. Kenapa jurang jadi ikam ampih berjudi ada polisi? Takutan manusia sekalinya. Karena manusia. Karena ada polisi. Coba aja kan kalau ada polisi. Pak iyanya. Mudak dadu. Kupiah kada tertinggal lah. Mahina bana lewat. Dan jangan engkau memberi sesuatu karena manusia. Dan jangan engkau membuka sesuatu amalan karena manusia. Memberi jangan karena manusia. Memberi amalan pun membuka satu amalan bukan karena manusia juga.
Ria aja sebertan. Syarli As-Sakati ini termasuk ulama. Beliau kata Imam Junaid Al-Baghdadi kada pernah mau makan kecuali bersama orang fakir. Di sidin tuh bila hendak makan cari dulu, mencari manusia dulu. Tapi mencari manusia orang susah. Di makanan dulu. Ini termasuk orang yang hebat juga, mengamalkan amalan para nabi. Tidak pernah makan kecuali bersama orang fakir. Ujar Maulid Sidin Imam Junaid Al-Baghdadi. Siddiq, as-sidqu. Adapun as-sidqu atau benar itu, maka firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Yang maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Jadikanlah dirimu bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk bertakwa. Bertakwa dulu, kemudian disuruh kita berkawan lawan orang-orang yang baik, orang-orang yang siddiqin. Maksudnya cari kawan yang baik, yang maulah kita itu hidup kita jadi baik. Berkata Imam Al-Qushairi, berkata Imam Al-Qushairi, Abul Qasim Al-Qushairi, rahimahullahu ta'ala, Sidin ini lahirnya di Naisabur, Iran. Ngaran Sidin Abdul Karim, kan salah. Abdul Karim. Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Lahirnya terjawab pada apa ngarannya Imam Junaid tadi lah. Terjawab. Imam Ibnu Salah menulis, Imam Ibnu Salah di dalam kitabnya At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah menulis pengarangnya silsilah sanad beliau. Imam Al-Qushairi ini berguru dengan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berguru dengan Imam Abul Qasim An-Nasrabandi. Nasrabandi berguru lawan Imam Muhammad Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Muhammad Asy-Syibli. Asy-Syibli berguru lawan Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi berguru pulang lawan Syarri As-Sakati tadi. Syarri As-Sakati berguru pulang tadi lawan di atas Ma'ruf Al-Karhi. Al-Karhi pulang berguru lawan Daud At-Tai. Daud At-Tai berguru lawan Habib Al-Ajami berguru pulang lawan Imam Hasanul Basri. Nah, di situ rangkaian sanadnya. Jadi orang bahari itu kada bersanad tuh. Ada sanadnya gitu. Sanad keilmuan ngarannya. Supaya ada pertanggungjawaban di sisi Allah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bilanya orang ini bakait pengarannya ada kaitan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini bisa mengutulahani. Karena rantai itu, apabila ujungnya bergerak, karena ujung sananya bergerak juga. Jadi apa? Jadi membahayakan telah. Sidin menulis kitab
Yang paling populer itu risalah Qusyairiyah. Ini kitab berdahulu pada kitab Ihya Ulumuddin. Ya, karena memang terdahulu anunya hidupnya. Dan kitab risalah Qusyairiyah inilah yang meluruskan ajaran-ajaran tasawuf yang menyimpang. Beliau menyatakan syariat dan hakikat itu mesti berdampingan dan tidak boleh ditinggal satu sama yang lain. Karena memang di zaman beliau sudah timbul banyak tasawuf yang menyimpang, yang meninggalkan syariat. Nah, lalu beliau tulislah risalah Qusyairiyah. Kata beliau, benar itu ialah punca segala urusan. Penghabisannya kita punca itulah, puncak. Paling atas puncak kalau ngarannya. Benar itu ialah penghabisan segala urusan. Akan mencium bau kebenaran seseorang yang menipu diri sendiri atau menipu orang lain. Dan berkata Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, kebenaran itu pedangnya Allah. Ia tidak diletakkan ke atas sesuatu kecuali dapat dipotongnya. Jadi kebenaran itu pasti menang ya kita. Itu aja lah bahasa kitanya. Jadi sepertinya seperti jadi nang kaya apanya aja telah nang benar itu pasti tercium harum. Kayak apanya aja bilanya nang kita nang bujur itu biar kayak apanya aja sakitnya dulu pasti menang, pasti harum. Sebaliknya nang buruk nitulah kayak apanya aja kita menyimpan pasti kelihatan juga baunya. Biar kita poles nang kayak apanya aja. Nangaran diri kita nih sudah Tuhan lah. Biar kayak apanya aja memoles tetap Tuhan. Bebinian lah, sudah keriput lah. Biar krim napanya aja ngarannya lah. Mencelangnya tuh satu mata aja. Karena bilangnya hilang krimnya tuh. Lurut tay bulangnya nangaran Tuhan kayak apa. Nangaran sudah uban banyak nih lah, biar berhemat menyemer. Hilang semerannya, tetap kelihatan pulang lang putih itu. Nah sesuatu nang buruk itulah ditutup-tutupi itulah, tetap janya terbuka. Tetap aja keciuman kayak apanya aja. Nah jadi mesti apa ngarannya benar dalam hal, benar dalam tingkah laku dan tindakan dan lain sebagainya. Kemudian baru berkata Imam siapa nih Al-Harith Al-Muhasibi. Nah, ini termasuk ulama besar lah. Beliau ini murid Imam Syafi'i, termasuk murid Imam Syafi'i. Imam Ghazali menulis Ihya Ulumuddin itu banyak terpengaruh pemikirannya kepada pemikiran Al-Harith Al-Muhasibi. Jadi terpengaruh pengaruhnya pemikiran beliau ini. Jadi Imam Ghazali itu banyak berpengaruh kepada Al-Harith Al-Muhasibi. Dari situ ada. Nah, nang ini semalam lah. Amaliyah kemarin lah. Dicetakan nih sih. Aan menghendak lagi. Ulun ijazah kan bahasa lah. Akhirnya. Maaf lah kan kiri. Kalau hendak. Biar aku dia berminat. Iya. Siapa ada buka?
mudahan berkat diijazahkan kawam amalakan lah. Dan insyaallah lah minggu dihadap ni lah anu lah mudahan lah kita lah insyaallah mudah-mudahan pian kau hadir lah malam minggu depan ini. Ini salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin ulun ini apa ngalannya penderan siapa nih lah? Imam siapa di sini? Kemarin tuan. Gurunya Sahal bin Abdullah At-Tustari lah. Arasidin Muhammad Sawwar. Beliau melajari beberapa kalimat, 4 kalimat. Beliau melajari 4 kalimat. Kalimatnya Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu muhitum bi. Itu diamalkan, disuruh oleh Muhammad bin Sawwar, muridnya yaitu Imam Sahal At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari lah, disuruh membaca 7 kali malam, 7 kali pagi. Asalnya 7 kali aja, bilanya kita ada bisi kegelisahan hati. Jadi bahasa kitanya galau lah, galau. Atau banyak bisi masalah. Kalau napa orang-orang tarekat Naqsabandiyah, nang Naqsabandiyah aja lah. Nah lalu bertambah salawatnya ini. Ini ulun dapat nih lah. Ini salawat diri sebenarnya katanya. Di pagi 7 kali, sore 7 kali, jangan lebih lah, jangan lebih pada 15 ya sehari itu aja. Paling kawat ya 7 kali, misalnya pagi, setengah 7. Salawatnya bacaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin aqwali. Maksudnya adalah ya Allah ulun mengucapkan salawat kepada pemimpin kami yaitu Nabi Muhammad sebanyak perkataanku. Apa aja yang kukatakan jadikan salawat, bahasa kitanya minta aja sudah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin af'ali. Setiap perbuatanku jadikan salawat, minta aja sudah lah. Supaya nyaman aja, minta aja supaya hancur anunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ahwali, hal ihwalku telah gerak diamku. Dari satu hal ke hal nang lain. Sedih kan apa kabar aja, gembira, kata tersenyum, kata tawa, kalah hal ngarannya. Jadikan salawat. Jadi bila kita tertawa terkadinya melawan orang jadi salawat. Bekijip mata jadi salawat, jangan mengijipi bebinian ya kan. Oke, kijip berapa? Kijip mata kita nih lancak loh. Nah, kijip aja ada lancak. Talingangin bisa bergerak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin zawki itu rasa lah. Rasanya macam-macam lah. Sampai kepada ma'rifat kena telah. Zawki ini rasa. Jadi jadikan setiap rasa apa yang kurasakan itu menjadi salawat kepada pemimpin kami yaitu Nabi Muhammad. Nah lalu Allahu ma'i, Allah besertaku. Allahu naziri, Allah selalu memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, memperhatikanku. Allahu muhitum bi, Allah selalu meliputi aku, maksudnya memeliharaku. Hasbi nafsi, cukuplah diriku ini, jallallah, menunjukkan kebesaran Allah. Biasanya hasbi rabbi lah. Jadi ujar ulun, kenapa guru jadi hasbi nafsi? Lalu dijelaskan panjang banget penjelasannya sedental. Cuma nangka itu ulun mendapat ijazah sanadnya lah, ijazah sanad. Hasbi nafsi lah, yang hasbi kada hasbi rabbi kada. Hasbi nafsi jallallah ma fi qalbi
ghairullah. Tidak ada yang di hatiku selain Allah. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu adalah rahmatnya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nyaman aja lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin aqwali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin af'ali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ahwali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dzauqi, Allahumma ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu muhitun bi, hasbi nafsi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Baca 3 kali. Hadhihi kalimatun thayyibah qad ajastukum. Ini ada yang kedua nih lah tulisannya. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakr radhiyallahu anhu, telah datang riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata li Abi Bakrin, bagi Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi, asyirku akhfa min dabibin namli. Bermula syirik itu lebih halus daripada jalannya samut. Samut tuh berjalan lah, kadang-kadang ngaran kala, halus kala. Syirik itu ya Nabi terkadang lebih halus daripada itu. Terkadang kita kadang apa ngarannya, kada sadar bahwa itu kesyirikan. Nah, wa sa'adulluka ala syai'in, hendaklah bahasa kitanya lah, aku tunjukkan akan engkau wahai siapa Abu Bakar, ala syai'in, atas sesuatu, atas satu amalan gitu. Idza fa'altahu, apabila apa itu engkau memperbuat akan dia, mentelah. Wah, fi'il fa'il maf'ul lah. Jadi satu. Azhaballahu an, hilangkan oleh Allah anka, daripada engkau, sigharus syirki, sesuatu nang halus daripada kesyirikan, wa kibaruhu, dan nang besar-besar. Syirik nang halus-halus, syirik nang gana-ganal, niscaya engkau Allah hilangkan daripada engkau apabila ikam mau mengamalkan ini bacaan ini. Nah, ini penting benar, ujar guru ulun Tuan Guru Haji Abdul Murid, penting benar nih nang aja sih. Karena syirik ini membahayakan bujur. Kalau ada ampunannya lah. Nah, lalu kita mesti mengamalkan ini aja sih. Nah, tapi bacalah. Usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu taqulu. Bacalah 3 kali sehari lah. Ada yang memandahkan 3 kali aja. Ada yang memandahkan 3 kali sehari. Bagus 3 kali sehari bang lah. Jadi anunya dawam, istiqomah. Sedikit benar lah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ambilannya ulun belajar ini di dalam kitab Irsyadul Ibad. Belajarnya lawan Tuan Guru Haji Abdul Murid dalam pagar. Hadhihi kalimatun thayyibah qad ajastukum. Dan kau mengamalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.